Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu. Biarkan setiap kami untuk mendengar firman Tuhan. Kau yang mengurapi kami semua. Kau berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu yang dibacakan, lewat firman-Mu yang diberitakan, dan lewat firman-Mu yang diwahyukan ke dalam setiap batin kami. Marilah Tuhan berkata-kata, marilah Tuhan beracara dalam batin kami ini. Terima kasih Tuhan. Teruslah mengalir di tengah-tengah kami dan urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, dimanapun engkau berada semuanya, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang tidak menuruti keinginan iblis. Tanpa sengaja, tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, bisa jadi kita orang-orang yang suka menuruti keinginan iblis. Seharusnya kita adalah orang-orang yang menuruti kehendak Bapa Surgawi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadar, kita telah melakukannya. Mari kita baca dalam Matius 4 ayat pertama. Matius 4 ayat pertama sampai ke-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Apa yang terjadi pada saat Yesus pada waktu itu berpuasa 40 hari dan 40 malam? Alkitab mencatat bahwa laparlah Yesus. Pada saat kondisi lapar itulah datanglah si pencoba. Dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apakah Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti? Sanggup sekali. Tidak terelakkan, Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti. Bahkan kalau di zaman sekarang, rotinya itu ada dagingnya, ada saladnya, ada sayurnya. Tetapi persoalannya bukan sanggup atau tidak sanggup. Tetapi Yesus tidak mau mengikuti keinginan iblis. Ketika Yesus tidak mau melakukan itu, sebenarnya Yesus berkata kepada iblis, "Aku tidak mau mengubah batu menjadi roti." Tetapi Yesus mau memecah-mecah roti. Apa artinya? Artinya kalau Yesus mengikuti keinginan iblis, yaitu mengubah batu menjadi roti, dia hanya sibuk dengan keinginannya sendiri. Dia hanya sibuk dengan kebutuhannya sendiri. Dia tidak hidup untuk orang lain. Dia tidak hidup untuk orang banyak. Dia tidak hidup untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Dia hanya sibuk dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Tetapi Yesus tidak mau melakukan keinginan iblis. Dia mecah-mecah roti. Dia berkata kepada murid-muridnya, pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan pecah-pecahkannya. Lalu berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat akan daku." Yesus tidak mau mengubah menjadi roti, tetapi dia mengubah roti itu gambaran hidupnya yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Hal ini juga terjadi pada umat Tuhan pada hari ini. Apakah kita mengikuti keinginan iblis, yaitu sibuk dengan keinginan sendiri dan sibuk dengan kebutuhan sendiri? Atau kita memilih untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi, yaitu bukan mengubah batu menjadi roti, tetapi kita berkata kepada Bapa, "Inilah hidupku, inilah hatiku. Aku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan." Supaya apa? Seperti yang Yesus lakukan, yaitu mengubah
Roti itu gambaran hidupnya yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Ketika iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti." Sebenarnya iblis ingin supaya kita fokus dengan keinginan dan kebutuhan kita. Tetapi Yesus memilih. Dia tidak memilih tentang laparnya dia. Dia tidak memilih makanan yang saat itu dia sangat lapar. Tetapi dia memilih memecah-mecah roti. Memilih hidup untuk Tuhan, untuk Bapaknya. Memilih melakukan kehendak Bapaknya menjadi penebus. Memilih untuk hidup bagi banyak orang. Kalau hari ini engkau telah kehilangan hati hidup untuk banyak orang, itu artinya engkau seperti yang iblis tawarkan dan engkau melakukannya. Janganlah engkau melakukan apa yang iblis ingini dalam hidupmu. Tetapi lihatlah Yesus pada saat dia lapar. Dia tidak mau mengubah roti itu. Dia tidak mau mengambil batu itu menjadi roti dan memakannya. Tetapi dia mau mecah-mecahnya. Yang menunjukkan satu kehidupan yang dipersembahkan. Menunjukkan satu kehidupan yang diberikan kepada banyak orang. Yang menunjukkan satu kehidupan bukan fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi fokus kepada kerinduan hati Bapaknya. Pada saat itu, iblis pergi. Kenapa? Karena dia tahu tidak bisa mengubah keinginan dan kehendaknya Yesus. Berapa banyak hati sekarang ini umat Tuhan yang telah mengikuti keinginan iblis. Fokus dengan dirinya sendiri. Fokus dengan kebutuhannya sendiri. Bahkan mimbar-mimbar hari ini hanya berbicara tentang orang-orang yang mengiming-imingi berkat. Kalau tidak mengiming-imingi berkat, tetap seringkali mimbar-mimbar juga meninabobokan umat Tuhan. Yang seharusnya hari ini mimbar-mimbar berkata, "Hendaklah kau seperti Yesus yang tidak mengubah batu menjadi roti, tetapi seperti Yesus mengambil roti itu dan mecah-mecahkannya di hadapan murid-muridnya." Seharusnya hari-hari terakhir ini umat Tuhan fokus kepada banyak orang, fokus kepada hati Bapa, fokus kepada kehendak Bapa. Lepaskanlah semua keinginanmu. Lepaskanlah segala yang membuat engkau mengikuti keinginan iblis. Tetapi biarkanlah pada hari-hari terakhir ini engkau berkata kepada Bapamu, "Ini hatiku, ini hidupku. Aku serahkan kepadamu." Dan biarlah engkau sama seperti Yesus, menjadi roti yang dipecah-pecahkan, yang dimakan oleh banyak orang. Dan engkau seperti anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau ke atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Apa yang iblis sedang katakan kepada Yesus pada saat itu? Iblis ingin supaya Yesus pamer. Iblis ingin supaya Yesus dikenal, terkenal, populer. Apakah itu salah? Yesus tidak mau menjatuhkan diri ke bawah. Apa yang Yesus lakukan? Dia naik ke kayu salib. Dia tidak mau mengikuti perkataan iblis.
Dia tidak mau mengikuti keinginannya. Dia memilih mengikuti kehendak Bapaknya. Tidak mau pamer, tidak mau terlihat mewah, tidak mau terlihat keren, tidak mau terlihat yang begitu memukau. Tetapi Yesus memilih untuk naik ke kayu salib dalam ketaatan. Ketika iblis berkata, "Jatuhkanlah dirimu," iblis mengajak kepada Yesus supaya itu jalan pintas untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kesuksesan. Dan Yesus berkata, "Tidak. Bukan itu tujuannya. Bukan itu yang menjadi kehendak Bapa." Apa yang menjadi kehendak Bapa? Naik ke kayu salib. Hari-hari ini, berapa banyak umat Tuhan yang telah mengikuti keinginan iblis, yang sudah mengikuti keinginannya, menuruti perkataannya. Berapa banyak umat Tuhan yang hari ini tidak lagi menjadi roti yang dipecah-pecahkan, tetapi mengubah batu menjadi roti, mengikuti keinginan iblis. Berapa banyak umat Tuhan pada hari ini yang seperti iblis katakan, supaya menjatuhkan diri, supaya orang-orang melihat, supaya orang-orang mengenal, supaya orang-orang terpukau. Berapa banyak yang saat ini iblis katakan dan kita mengaminkannya. Tetapi Yesus bukanlah bukan orang yang seperti itu. Dia tidak taat kepada perkataannya dan tidak mau kepada keinginannya. Yesus taat kepada keinginan Bapaknya. Yesus taat kepada kehendaknya. Itu yang Yesus lakukan. Karena itu dia naik ke kayu salib. Dia memilih jalan yang bukan iblis tawarkan. Dia memilih jalan yang Bapaknya tawarkan. Hari ini adalah hari yang penting. Hari di mana setiap kita diuji. Hari di mana setiap kita berada di persimpangan jalan. Hari di mana setiap kita harus memilih. Ada yang diam-diam telah memilih untuk hidup untuk dirinya sendiri. Ada yang diam-diam telah mengikuti keinginan iblis. Ada yang diam-diam mulai taat kepadanya dan menarik diri, tidak lagi memberikan hati untuk Bapa, tidak lagi memberikan hidupnya untuk Bapa. Yang ada adalah hidup untuk diri sendiri dan kesenangan sendiri, dan mengejar kesia-siaan. Kita lanjutkan Matius 4 ayat 8 sampai ayat yang 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tawaran iblis kepada Yesus yang ketiga adalah, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Apa yang ditawarkan iblis dengan perkataan itu? Iblis sedang berkata, kamu gak perlu repot-repot, kamu gak perlu susah-susah, ada jalan pintas, cukup dengan menyembah aku, maka semua diberikan kepadamu. Apa maksudnya? Pada hari-hari ini ada banyak umat Tuhan yang datang bukan hati yang menyembah Tuhan,
tetapi hati yang ingin diberkati. Apa bedanya? Jauh bedanya. Orang yang datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan adalah hati yang datang untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang datang dengan hati yang ingin diberkati adalah orang-orang yang datang untuk membawa pulang, untuk mengambil. Jauh bedanya, saudara. Dan hari ini berapa banyak orang-orang umat Tuhan yang telah mengikuti keinginan iblis. Apa yang Yesus inginkan? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus menjadi satu perjalanan akhirnya? Dia tidak mau apa yang ditawarkan oleh iblis. Yesus memberikan nyawanya kepada Bapaknya. Dia tidak mau menyembah iblis, tetapi dia memberikan nyawanya kepada Bapaknya. Itulah penyembah sejati. Di hari-hari terakhir ini, tawaran ini terus bergema kepada umat Tuhan, kepada setiap kita. Seorang demi seorang, iblis datang dengan 3 pertanyaan penting. Dengan 3 tawaran, dengan 3 keinginannya. Supaya itu menjadi keinginan kita. Iblis datang masing-masing dengan segala keadaan, dengan segala kebutuhan dalam situasi. Dan dia memandang dengan mata yang tajam. Sama seperti waktu Yesus lapar, dia datang. Iblis juga datang kepadamu ketika engkau lapar. Atau engkau berada dalam sebuah kebutuhan. Apa yang ditawarkan persis sama dengan yang ditawarkan kepada Yesus. Apa yang dia inginkan dalam hidupmu, supaya engkau mengikuti perkataannya. Tapi saya berkata kepadamu, hendaklah engkau menjadi orang-orang yang tidak menginginkan keinginan iblis. Dan engkau menjadi orang yang menuruti kehendak Bapa Surgawi. Ketika iblis datang kepadamu dengan dalam kondisi engkau sangat letih, sangat lapar, atau membutuhkan sesuatu, iblis datang dengan segala hal kemudahan, dengan jalan pintas. Dia menginginkan engkau tidak lagi hidup untuk Tuhan. Apa yang kau pilih? Apakah engkau memilih seperti Yesus? Ketika iblis memintanya mengubah batu menjadi roti, Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti. Tetapi dia mengambil roti dan mecah-mecahkannya bagi banyak orang. Pada saat itu iblis melihat ketika Yesus memecah-mecah roti itu untuk bagi banyak orang. Di situ iblis tahu Yesus itu sedang melakukan kehendak Bapaknya. Hidup untuk Bapaknya. Hidup untuk banyak orang. Bukan untuk dirinya sendiri. Ketika iblis memintanya supaya Yesus menjatuhkan diri ke bawah. Jalan pintas menuju sukses. Menjadi terkenal dan populer. Kalau saja Yesus menjatuhkan diri, apakah kakinya terantuk kena batu? Tidak. Karena memang benar malaikat akan menahannya. Tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Dia lebih memilih naik ke kayu salib. Penuh pengabdian, penuh ketaatan, penuh kerelaan, penuh keikhlasan. Hidup untuk menjadi orang penebus. Hidup untuk memenuhi kebutuhan Bapaknya. Dan ketika iblis berkata, semuanya itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak mau menyembah kepada iblis. Tetapi dia memberikan nyawanya sebagai penebus. Hari-hari ini, hari-hari di mana setiap orang berada dalam persimpangan jalan. Apakah engkau mengikuti keinginan iblis atau kau mengikuti kehendak Bapa Surgawi?
Semua ada di tangan-Mu. Tetapi keduanya mempunyai ujung yang berbeda. Keduanya mempunyai satu hal yang berbeda. Ada orang-orang yang tidak lagi memberikan hatinya kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Ini waktunya kau kembali kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hatinya sudah ditarik lagi. Tidak lagi berada di mezbahnya. Saya berkata pada saat ini, dengar baik-baik. Inilah waktunya engkau memberikan hati dan hidupmu di mezbahnya. Inilah waktunya engkau menguatkan banyak orang. Inilah waktunya hidupmu dipecah-pecah menjadi roti itu yang dimakan oleh banyak orang. Inilah waktunya memberi makan banyak orang. Inilah waktunya menjadi hamba bagi banyak orang. Inilah waktunya mendoakan dan memperjuangkan banyak orang. Inilah waktunya. Ketika saat ini tawaran iblis kepadamu, semuanya akan kuberikan kepadamu asal kau menyembah aku. Harusnya engkau berkata, tidak, aku adalah penyembah Tuhan. Hidupku dibangun dengan penyembahan. Hidupku penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Tidak makan uang suap. Tidak makan uang curian. Tidak makan uang haram. Kenapa? Karena aku tidak mau mengikuti keinginan iblis. Hidupku hanya untuk Tuhan. Hidupku dibangun untuk Tuhan. Begitu banyak saat ini orang-orang berkata, kenapa harus susah-susah? Kalau ada yang mudah. Kenapa kok begitu sulit ya mencari uang? Ini ada orang yang ingin memberi uang. Saya katakan, tidak. Ini bukan masalah uang. Ini adalah masalah penyembahan. Ketika ada orang yang ingin memberi kepada saya katakan, ini uang apa? Saya katakan, tidak. Hidup saya bukan untuk uang. Hidup saya untuk persembahan kepada Tuhan. Sekarang ini, saudara, dengar baik-baik. Ibadahmu, penyembahanmu, persembahanmu dalam ujian. Sekarang ini waktunya setiap orang masuk dalam ujian. Janganlah sampai terlepas. Janganlah sampai terhilang. Janganlah sampai apa yang dibangun menjadi runtuh. Dan janganlah membangun ibadah, membangun pelayanan yang ujungnya menjadi gabah kesia-siaan. Tidak berguna. Tidak ada kehidupan. Tidak ada sesuatu yang menyukakan Tuhan. Sekaranglah waktunya. Setiap kita kembali kepada dekapan Bapa Surgawi. Kembali kepada hatinya. Kembali kepada kerinduannya. Kembali kepada kehendaknya. Lepaskan semua yang membuat engkau tidak bisa berlari kepadanya. Janganlah berkubang kepada kubangan diri sendiri. Kubangan itu membuat engkau makin terjerembab lama dan menyulitkan engkau untuk melangkah kepada mezbahnya. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah saatnya. Kembalilah
Kembalilah seperti anak yang hilang. Kembalilah, pulanglah, pulanglah. Jangan keraskan hati. Jangan diam dalam kesalahan dan diam dalam kebebalan. Tetapi pulanglah. Lihatlah bahwa Bapamu merentangkan tangan kepadamu. Ketika Dia melihatmu, Dia akan mendekapnya. Mendekapmu, memelukmu, menerimamu apa adanya. Sekaranglah waktunya. Mungkin ada banyak orang hari ini dalam kondisinya baik-baik saja. Pelayanannya oke. Semuanya oke. Tetapi apakah itu oke? Dalam arti yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah diam-diam hatimu sudah menjauh? Apakah tidak seperti dulu lagi? Apakah sudah mengikuti keinginan iblis? Hari ini, biarlah dengar firman Tuhan pada hari ini. Lihatlah Yesus dalam menghadapi cobaan yang dialaminya. Tidak mengikuti perkataan iblis yang mengubah batu menjadi roti. Tetapi Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Seharusnya Dia menjatuhkan diri dan tidak perlu repot-repot naik ke kayu salib. Tetapi Yesus memilih naik ke kayu salib. Karena itu adalah persembahan. Saudaraku, dimanapun kau berada, pertobatan demi pertobatan yang harus keluar dari hidup kita sekarang ini. Karena pertobatan adalah penyembahan dengan hati yang remuk kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah pada kesempatan ini setiap hati kami dibawa kepada Engkau. Setiap hati kami diserahkan kembali kepadamu. Kalau hati kami sudah diam-diam menariknya, biarkan kami seperti firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Seperti Yesus, hanya dengan satu tujuan, naik ke kayu salib. Hanya untuk satu, menyenangkan Bapanya, mengikuti kehendak Bapanya. Sekalipun Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi Yesus memilih kehendak-Mu yang jadi. Biarkan juga setiap kami pada hari ini berkata kepadamu, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin.